Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nyaisyatun Rodiah dengan NIM 122140185 ingin memberikan sebuah presentasi singkat dan juga demo terkait website yang tengah saya kerjakan, yaitu Telltale. Oke, jadi apa sih Telltale itu? Telltale itu secara kita artikan secara harfiah atau secara bahasa langsung dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, itu artinya menceritakan kisah. Tale menceritakan, memberitahu, dan tale itu adalah kisah. Nah, apa sih website ini sebenarnya? Jadi website ini sendiri adalah suatu website yang terfokus yang diperuntukkan untuk para penulis cerita fiksi. Nah, web ini sendiri itu menggabungkan fungsi aplikasi Wattpad Wattpad website ataupun yang aplikasi karena tidak terlalu jauh berbeda, dan juga Storyplotter. Kalau Storyplotter ini kalian bisa menemukan aplikasinya di Play Store, dan digabungkan keduanya dalam Telltale. Mungkin Telltale ini tidak sekompleks kedua aplikasi tersebut, namun saya mengambil dua fungsi utama yang dapat ditemukan di keduanya, yaitu Wattpad dengan fungsi utamanya yaitu mempublish atau membuat cerita menjadi suatu wadah cerita, dan Storyplotter yang digunakan untuk membantu penulis merawat ataupun membuat karakter dalam cerita mereka itu, dan dijadikan satu sehingga menjadi sebuah website ataupun bisa dianggap sebagai buku kecil bagi para penulis ketika mereka sedang menulis kisah mereka. Nah, karena itu Telltale ini dibuat untuk membantu penulis, baik yang pemula ataupun yang sudah pro dalam membangun kisah yang mereka ingin ceritakan kepada orang lain. Secara kasarnya, Telltale itu adalah suatu platform menulis, namun dengan rincian tambahan, yaitu penambahan karakter dari Storyplotter, dari referensi Storyplotter, yang diharapkan itu dapat membantu para penulis tetap fokus pada alur cerita dan karakter yang telah mereka rancang. Nah, fitur utamanya sendiri itu ada dua, yaitu menulis atau publikasi cerita, di mana user itu bisa menyimpan cerita dalam bentuk draft. Nah, yang publik ini belum dilanjutkan, jadi masih dalam bentuk draft saja, dan juga karakter, di mana user itu dapat menyimpan deskripsi per karakter di bagian ini. Baik, kalau misalnya nanti kita dalam demo, itu baru terdiri dari nama, terus tuh origin ataupun etnis kita ngomongnya, dan juga beberapa sifat dan deskripsi lainnya. Nah, lalu library yang diperlukan untuk menjalankan website ini ada beberapa, yaitu yang pertama itu ada Next.js 13, yaitu framework React modern yang dengan kemampuan full stack-nya, yaitu bisa front end dan back end. Lalu ada React-nya untuk library UI untuk membangun antara pengguna muka, TypeScript, Tailwind CSS untuk utility, PNPM untuk package manager, Node.js, Prisma ini tidak digunakan, dan juga ada supporting libraries lainnya seperti JSON Web Token. Nah, root-nya yang ada dalam website ini sendiri itu terdiri dari dua entitas, yaitu cerita dan karakter, di mana entitas cerita di bagian fungsi create-nya itu dapat membuat cerita baru dengan judul, sinopsis, kategori tidak ada, cukup di judul dan sinopsis. Lalu read, yaitu dapat melihat daftar cerita dan juga chapter. Update, yaitu mengedit judul dan isi dan lain-lain, dan juga delete, yaitu menghapus cerita yang sudah tidak diperlukan. Nah, lalu entitas yang karakter tidak terlalu jauh berbeda dengan entitas cerita, hanya saja berbeda di objeknya, di mana kalau entitas cerita itu berfokus pada cerita, kalau karakter ya terfokus dengan karakter. Seperti kalau di entitas karakter, create-nya itu menambahkan karakter dengan nama, deskripsi dan atribut. Read-nya itu untuk melihat daftar karakter cerita. Terus tuh update-nya tuh untuk mengubah informasi karakter jika misalnya penulis memiliki ide untuk mengembangkan karakter lebih jauh, dan juga delete yaitu untuk menghapus karakter yang sudah tidak lagi relevan atau sekiranya tidak diperlukan lagi dalam cerita. Oke.
sebelum kita masuk kesimpulan, mungkin kita akan lanjut ke demo websitenya. Oke, jadi kita masuk ke demonstrasinya. Di sini kita bisa klik create story. Lalu title-nya misalnya kita tulis dengan si kancil. Untuk deskripsinya misalnya kita tulis si kancil suka timun. Oke. Di sini juga kita bisa bisa upload image untuk cover ceritanya. Lalu di sini ada 3 bar yang berfungsinya berbeda-beda. Story content ini digunakan untuk men-summarize atau meringkas keseluruhan isi chapter yang ada di sini. Sementara karakter itu nanti untuk sebagai panduan penulis, misal di dalam cerita si kancil ini ada tokoh lain yang berfungsi jadi sebagai nota kecil untuk membantu penulis agar tidak bingung saat membuat ceritanya. Karena ini cerita singkat, kita bisa menggunakan story content ini untuk membuat one shot saja. Misal si kancil suka sekali mentimun. Favoritnya kita klik di sini create story. Oke, sudah masuk ke sini di bagian stories. Nah, ketika kita klik, nah sudah ada tampilannya, judul si kancil, deskripsinya dan juga isinya. Lalu apakah kita bisa edit cerita ini? Bisa. Di sini ada 2 tombol, yang ini digunakan untuk tombol edit chapter. Tapi karena kita sudah pakai one shot, ini tidak saya sarankan untuk diklik. Nah, dan karakter ini kita bisa klik create new karakter. Misal kita kasih nama kancil. Originnya dari mana? Dari hutan misalnya. Date of birth-nya kita kosongkan saja. Trait-nya adalah suka mencuri. Kita bisa upload image juga. Di sini kita misalnya kancil kecil selalu kelaparan. Kelaparan. Lalu kita create karakter. Nanti langsung update story. Nah, kita back dulu ke storiesnya. Di karakternya itu tidak akan langsung masuk ke dalam cerita, melainkan dia akan masuk ke dalam karakter sebelah sini. Nah, ada si kancil. Kancil, origin hutan, date of birth, dan lain-lainnya. Begitu. Kita juga bisa edit sebelah sini dan update karakter, misalnya selalu kelaparan dan hobinya makan. Nah, sudah bisa di sini. Terus kita bisa juga hapus. Kita refresh. Sudah hilang. Yang itu agak suka kedouble, jadi kita lupakan saja dulu. Nah, ini juga misalnya pengen kita hapus, kita refresh, selesai. Mungkin segitu saja untuk demonstrasi webnya. Kita kembali ke PPT. Oke. Jadi secara kesimpulannya, Telltale ini adalah aplikasi web yang dirancang sebagai solusi digital untuk memfasilitasi para penulis berbakat dalam membuat dan mengelola serta membagikan karya cerita mereka dengan mudah dan terstruktur. Diharapkan dengan adanya website tersebut yang bisa dikembangkan lebih lanjut nanti, para penulis itu bisa membuat platform baru yang mendukung komunitas penulis dan pembaca kreatif di masa depan dengan cara yang lebih unik. Begitu. Harapannya yang paling besar itu bisa menjadi wadah yang inspiratif dan membantu penulis berbakat menemukan audiensnya, sekaligus mempermudah proses penulisan dan pengelolaan cerita secara digital. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah melihat demo website ini. Terima kasih dan sampai jumpa.